Selain karena proses mendapatkan kualitas terbaik yang cukup sulit, harga koi juga dipengaruhi oleh kecakapan para dealer. Mereka bukan hanya menjual ikan koi, namun juga sedikit melakukan penelitian tentang jenis ikan ini. Para dealer melakukan perjalanan ke negara-negara yang memproduksi ikan koi, lalu mengidentifikasi setiap koi yang didapatkannya. Alhasil, dengan begitu, mereka mengetahui kualitas terbaik koi dan di mana varietas terbaik tersebut ada. Sebagian besar dari mereka berdedikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan peternak karena mereka telah lama berbisnis. Dealer yang mengenal peternak dengan baik memang mendapatkan koi berkualitas langsung dari tempat peternakan. Namun dealer tersebut kemudian harus mengganti biaya perjalanan dan tugas yang sulit untuk mendapatkan ikan koi terbaik tadi. Jadi, ketika kamu membeli ikan dari dealer ini, secara tidak langsung kamu juga membayar keahlian dan waktu mereka. Tidak mudah bagi koi yang berkualitas baik untuk keluar dari Jepang dan tiba di negara lain. Mereka membutuhkan banyak biaya untuk pengangkutan. Ikan tersebut biasanya dikirim melalui jalur air dan membutuhkan tenaga ahli untuk mengangkutnya. Bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki ketertarikan khusus pada hewan peliharaan, kita bisa mengetahui keistimewaan ikan koi melalui harga jualnya. Ikan yang merupakan bagian dari anggota keluarga carp tersebut menjadi salah satu ikan peliharaan paling mahal di dunia. Harganya bisa mencapai 2,2 juta US dollar atau setara dengan 31,8 miliar rupiah. Pembibitan yang dilakukan secara produktif di Jepang memang membuat harga dari ikan ini semakin mahal. Namun meskipun begitu, untuk mengeluarkan uang hingga jutaan dolar, tentu kita memerlukan sebuah alasan. Mengapa ikan ini sangat mahal? Ikan koi merupakan jenis ikan yang masuk dalam anggota Cyprinus rubropuscus. Bentuk ornamennya yang sangat indah dan jinak membuat ikan ini seringkali dianggap sebagai varian dari ikan mas atau Cyprinus carpio. Padahal, jika diperhatikan lebih jauh secara genetik, keduanya ternyata memiliki spesifikasi yang berbeda. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah dan luar rumah. Selain itu, koi juga seringkali menjadi simbol cinta dan persahabatan karena ikan tersebut merupakan homofoon. Sejak tahun 1700-an, para petani padi di Jepang telah akrab dengan pemeliharaan ikan koi. Mereka berusaha mengembangbiakan ikan tersebut dengan pola dan corak yang berbeda-beda. Dari proses pembibitan yang dilakukan, beberapa telur koi cenderung menghasilkan bibit unggulan yang bisa mendapatkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kebanyakan orang tertarik dengan ikan koi berkualitas tinggi. Namun sayangnya, koi berkualitas tinggi tidaklah mudah untuk didapatkan. Dari jutaan populasi koi, hanya sebagian kecil saja yang membentuk koi yang berkualitas. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan tentang mengapa ikan koi bisa sangat mahal, salah satu alasannya tak lain adalah karena penyaringan kualitas yang benar-benar diperhatikan. Menurut Coolfish Network, koi bisa menghasilkan 1 juta telur dalam 1 kali proses reproduksi. Namun sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya 60% saja yang berhasil menetas. Itu bahkan bukan sesuatu yang patut dirayakan. Telur yang berhasil menetas tersebut kebanyakan memiliki kemungkinan mengalami kelainan bentuk. Akibatnya, bayi koi lahir dengan kondisi penutup insang yang tidak normal atau terkadang lahir dengan kipas yang hilang, dan masih banyak lagi masalah lainnya yang mungkin didapatkan oleh ikan koi setelah menetas. Menurut Kodama Koi Farm, biaya pengiriman 1 koi adalah sekitar 41,5 US dollar. Sangat mahal untuk sebuah jasa angkut.
Setelah ikan koi tiba di negara tertentu, jangan pernah lupakan tentang bea masuk barang impor yang dibayarkan. Para pedagang juga harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk ikut serta dalam perdagangan ikan koi. Biaya izin usaha ikan koi biasanya juga ditetapkan dengan harga yang tinggi. Biaya pengiriman, bea masuk, dan biaya lisensi semua termasuk dalam harga ikan koi. Biaya tersebut juga menjadi alasan mengapa ikan koi menjadi sangat mahal. Ketika pembeli ingin menjual ikan di masa depan, mereka akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan memasukkannya ke dalam harga jual. Tentu itu akan membuatnya memiliki harga yang lebih tinggi lagi. Alasan selanjutnya tentang mengapa ikan koi bisa sangat mahal adalah karena kompetisi rutin yang selalu diselenggarakan. Dalam kompetisi ini, ikan dengan bentuk dan warna terbaik akan menjadi pemenangnya. Tentu saja pemiliknya juga mendapatkan hadiah. 13 varietas populer berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan 3 di antaranya telah memenangkan kompetisi begitu lama. Turnamen koi secara perlahan menjadi sangat populer. Banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan koi kualitas terbaik. Kondisi tersebut secara tidak langsung meningkatkan permintaan ikan koi berkualitas tinggi. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka dealer tentu akan menaikkan harga jualnya. Melihat betapa menggiurkannya menjalankan bisnis ikan koi, tentu membuat kita bertanya-tanya. Mengapa orang-orang tidak memilih untuk mengembangbiakannya sendiri, lalu menjadikannya sebagai ladang bisnis? Jawabannya adalah syarat kelangsungan hidup ikan tersebut. Jepang memiliki kondisi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan koi dibandingkan dengan negara lain. Ketika kita mempertimbangkan iklim sebagai faktor, maka banyak negara memiliki lingkungan yang mirip dengan Jepang. Namun spesifikasi lain yang dibutuhkan dalam proses pengembangbiakan tidak akan pernah sama. Aspek spesialisasi tersebut sudah hadir sejak Jepang berinvestasi dalam pembibitan ikan koi. Sulit sekali untuk mendapatkan ikan dengan kualitas yang sama. Kondisi optimal yang dibutuhkan tersebut akhirnya juga menjadi daya tawar tersendiri bagi ikan koi, khususnya yang telah dikembangbiakan di Jepang.